Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil محمد شهيدا قولين وشاقلين والفريقين من أرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bil amali bi ta'atihi tatibul hayati wa tafidul khairat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita suatu nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat bisa hadirnya diri kita ini ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita mencari ridha Allah dengan jalan thalabu ilmi. Berharap kepada Allah semoga rangkaian yang kita laksanakan ini senantiasa di dalam ridhonya, dalam lindungannya, sehingga dengan kasih sayangnya, rahman rahimnya, kiranya dilimpahkan kepada kita pahala-pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in insyaallah termasuk kita umatnya yang ada di dalamnya. Yang saya hormati qadim daripada majelis kita, takjim al-fakir kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Syukran Ma'mun. Juga yang saya hormati guru kita bersama yang telah menyampaikan ilmunya, tausiahnya tadi, Al-Ustadz Haji Dadang Iskandar. Semoga kita dapat memetiknya untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru kita bersama, guru Al-Fakir juga Al-Mukarram Ustadz Bapak Jamadi. Alhamdulillah beliau hadir dan juga sekaligus sebagai DKM daripada Masjid Khairul Bariyah ini atau Masjid Kolong. Para jemaah sekalian, remaja putra dan putri semua yang mohon maaf Al-Fakir tidak absen satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takjim mahabbah kepada jemaah yang hadir pada malam hari ini. Jemaah sekalian, melanjuti pembelajaran kita tentang bab fikih kita. Beberapa bulan yang lalu kita mengisi tentang fikih ibadah kepada Allah, yaitu tentang sholat, tapi tentang apa waktu itu? Tentang wudhu berarti ya. Juga tentang bagaimana tentang air ya. Tentang air, tentang bagaimana mengenal air, kayaknya udah ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masuk kepada fikih kita. Sebelumnya saya juga bersyukur ini dengan adanya majelis seperti ini sebagai pembelajaran buat Al-Fakir untuk selalu ingat bahwa pentingnya menuntut ilmu. Dengan sebab bersama-sama ini Al-Fakir juga bisa bagaimana caranya untuk jalan kita ini istiqomah pada Allah. Itu yang berat. Insya Allah dengan adanya majelis ini ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita buka bab fikih kita tentang furudul wudu, fardu
fardu wudu. Furudul wudu sitatu ahaduha niyatun wa wuduhu wudu'in au udain faradi wudu'i. Intinya bab pada malam hari ini tentang yang menjadi fardu atau yang menjadi rukunnya kita wudu. Karena ada sunnah-sunnah di dalam wudu, ada yang membatalkan wudu, ada alat untuk wudu. Alat untuk wudu apa aja? Air dan debu. Yang dulu ya. Alat untuk wudu air dan debu. Kalau air gunanya dulu kita bahas bahwa air itu gunanya di dalam wudu itu untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Kalau yang kedua tayamum yaitu dengan debu, debu sebagai pengganti air. Itu yang lalu. Sekarang yang menjadi rukun fardunya wudu itu ada sitatun, ada 6. Alhamdulillah ya. Dari segini kecil gede. Wudu mulu belajarnya. Alhamdulillah dengan ada majlis jadi ingat kita. Ya. Atau belum belajar mantik ya. Waduh. Tapi enak dengan ada majelis kita mengingat kembali. Berapa fardunya wudu yang menjadi rukun? Kalau dikatakan rukun atau fardu, ini konsekuensinya jangan sama sekali tidak paham ataupun terlewatkan. Maksudnya nggak ngerti, repot. Ini sebab rukun. Harus dikerjakan. Sebelum kita bahas ada berapa fardu wudu? Dari fardu wudu yang 6, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka atau wajah, yang ketiga, yang keempat yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib. Rukun itu tertib. Kenapa dimasukin ke rukun tertib? Lah iya harus, masih berurutan. Yang gampang kaki dulu dah, habis kaki gua kumur, habis kumur gua ke jidat, habis jidat gua muka, ya berantakan itu mah. Bukannya tertib namanya. Ya jadi fardu wudu ada 6. Yang pertama tadi fardunya wudu yaitu niat. Ahaduha, yang pertama adalah niat. Niat apa? Wudu'il au adain. Baik niat kita untuk wudu ataupun kita niat untuk menghilangkan hadas, ya, hadas kecil, ataupun kita berwudu itu hadas kecil kita hilang, niat kita itu agar kita itu bisa melaksanakan sholat tanpa wudu, maka tidak sah sholat kita. Sebab kata Allah dalam firman-Nya, fagsilu wujuhakum. Habis niat itu kita harus membasuh muka. Artinya apa? Perbuatan ini harus dengan niat. Di mana letaknya niat? Di mana letaknya niat? Kata Imam Syafi'i, itu harus berbarengan dengan perbuatan. Di mana perbuatan? Yaitu di saat air di tangan kita, lalu menyatunya tangan kita, air yang ada di tangan kita ke muka. Ya. Itu namanya niat. Fardu yang pertama niat. Ini ada 6, ngerinya kebanyakan repot nih ngejar waktu. Pokoknya paham ya, niat itu dibarengi dengan perbuatan. Ya. Niat, innamal a'malu binniyat. Itu fardu wudu yang pertama. Lalu fardu wudu yang kedua, udah paham tuh ya, niat aja ya. Ini banyak juga kalau di ini nih. Kan saya ngeliat jam juga ona. Fardu wudu yang kedua, saya baca redaksinya. Wasaniha yang kedua. Ghuslu johir wajhi li ayatin fagsilu hujuhakum wa huwa tulan
ma baina manabitin syahri ra'sihi goliban wa tahti muntahain lahyaihi bi fathil lam, pakai fathah lam, pakai fathah di alif lam. Fa huwa minal wajhi duna ma tahtihi wa syahrin nabiti ala ma ta'tihi wa ardan ma baina udunaihi wa yajibu ghuslu sakhri wajhi min adabin wa hadibin wa syaribin wa anfaqatin lihiyatin wa hiya ma nabata alal taqadni wa huwa mujtama'ul lihyahi. Banyak banget ini. Lalu saya bahas dua-dua dah. Pada wudu yang kedua ini dijelaskan ya menurut ini Jainuddin, Syekh Jainuddin. Wasaniha adapun, nah bahasa kitanya ya. Yang kedua daripada rukun yang menjadi rukunnya yaitu rukun wudu ataupun yang menjadi wajibnya wudu. Yang 6 itu yang kedua yaitu ghuslu. Apa ghuslu? Membasuh. Ghuslu jahirin wajhi. Membasuh johir. Johir itu apa? Johir yang nampak gitu ya. Johir wajhi. Membasuh johir wajhi, membasuh yang nampak wajhi pada wajah. Johir wajhi muka, johirnya muka gitu dah. Atau juga nanti bisa dikatakan yang nampak, yang johir, yang kelihatan pada muka. Wajib itu pada wajah. Wajib ini berarti wajib nih ya, wajib dibasuh. Li ayatin, bagaimana Allah berfirman ya. Li ayatin itu satu ayat, maksudnya firman Allah, faksilu wujuhakum, faksilu, nah, faksilu maka basuhlah, wujuhakum muka kalian. Maksudnya kalau mau wudu membasuh muka. Surah apa ini? Faksilu wujuhakum, Al-Maidah ya, ayat 6 salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntu sholah gitu ya. Faksilu wujuh gitu ayatnya. Saya lupa. Kalau ini kan pada muda masih pada ingat. Jadi menjadi rukun yang kedua wudu itu yaitu membasuh daripada johirnya wajah, karena ayat Allah mengatakan basuhlah wajahmu. Wahwa, nah ini dikatakan wahwa tulan ma baina manabitin. Wahwa adapun yang dikatakan yang wajib dibasuh daripada muka itu ada batasnya. Tulan ma baina bitin. Tulan itu apa tuh? Kok tulan apa ya? Panjang. Begini nih. Jadi ke bahasa kitanya wahwa tulan ma baina manabitin. Kita harus membasuh panjangnya muka dari atas. Tulan itu panjangnya muka dari atas yang wajib dibasuh ini. Harus mengetahui johirnya wajah panjang dari atas itu ma baina manabitin sakhri ra'sihi. Kalau dari atas itu sakhri yang biasa tumbuh di kepala. Apa? Rosi yang biasa kepala, rambut, berarti sini. Ini awal daripada syarat sah membasuh muka. Goliban itu apa? Yang biasanya tumbuh rumput. Nah, biasanya di sini goliban. Ya, biasanya begitu nih. Goliban artinya yang biasa rambut tumbuh, disitulah start awal daripada permulaan kita sahnya membasuh. Kalau rambutnya numbuhnya di sini, karena di sini nggak ada rambut, botak, sampai licin banget sama memuka, ya. Bagaimana basuhnya? Goliban, yang biasanya tumbuh aja di sini udah, nggak usah sampai atas, karena rambutnya numbuhnya di sini. Karena ini nggak ada rambut, ya tetap yang dibasuh, ya apa? Yaitu goliban yang biasanya di sini, itu namanya rambut. Kemudian mata ngantuk banget ini, paham ya? Wahwa tulan, adapun yang dikatakan wajah itu dari awalnya wajah itu yang pertama panjangnya
ma baina manabitin, ya, yang panjang dari atas itu yaitu tumbuhnya rambut yang biasa di sini, ini awal. Wa tahti, adapun batas bawah, tahti itu bawah. Wa tahti, dan adapun yang perlu diketahui menjadi rukun ini di saat membasuh muka yaitu bagian bawah wajah. Bagian bawah wajah apakah ini, apakah ini? Jadi wa tahti yang bawah itu muntahain lahyaihi. Apa itu muntahin? Bagian bawah muntahin yaitu ujung. Nah ini nih berarti ujung daripada apa kalau bahasa kita, janggut apa di sini? Rahang. Dagu kali ya? Dagu. Berarti bukannya yang ini. Batas membasuh muka ini. Sifat hilam memakai lam lahyai ini ketemunya. Jadi ini enggak masuk muka nih. Gitu ya keterangannya. Ini rukun soalnya. Harus sampai sini. Ya. Ya sampai sini muka nih. Dari sini sampai sini nih. Fahuwa minal wajhi duna ma tahtahi wasyakrin nabitin ala ma tahtihi. Ya. Apa tuh bahasanya? Kalau bahasa kita ketemunya batas muka itu ketemunya dua rahang ini, ya, dua rahang ini, maka ini yang wajib dibasuh. Apapun yang ada di sini wajib dibasuh. Sampai sini. Ya, jadi intinya dari ujung rambut sampai sini kebasuh. Ini ukuran panjang dari atas ke bawah. Tuh ya. Ini menjadi rukun membasuh. Ya jangan acak-asakan. Ya. Kalau pakai ilmu wudu begini, apa kata Nabi? Kagak pakai mandi nyebut-nyebut saya umatmu ya Rasul, nggak pakai dah. Pasti udah mengkilap aja, udah kelihatan wudunya. Karena wudunya benar pakai ilmu. Ya udah kelihatan aja menabi. Wudunya menjadi cahaya. Siapa yang mengatakan? Baginda Nabi. Itu batas yang menjadi rukun dari ujung rambut sampai sini. Terusnya wa ardan ma baina udunaini wa yajibu ghuslu sakhri wajhi min ajibi wa hajibin. Nah ini lagi apa dibilang wa ardan dan adapun lebar. Katanya di sini wa ardan dan lebarnya wajah maksudnya. Wa ardan dan adapun lebarnya wajah itu ma baina, sesuatu perkara mulai gitu aja dah. Ma baina udunaini, lebarnya muka dari apa ini namanya nih ujung ini nih sampai ketemu ini lagi. Ini yang wajib. Jadi nggak usah gitu, nggak usah begini habis kuping ini nih batasnya ya. Wardon lebarnya ma baina udunaini, ujung kuping berarti ya, termasuk ini juga kali ini. Apa sih ini bahasanya, celi apa sih? Yang ngerti dia, pokoknya pada punya nih. Ini ujungnya nih, ngerti. Jadi bukannya ini ya. Nih. Dah itu batas muka atau wa'ardan, lebarnya daripada muka yang wajib di saat kita wudu terbasuh dengan air. Ya. Basuh dan terbasuh. Itu muka ini. Wa yajibu ghuslu sakhril wajhi, maka wajib juga, bukannya wajib, harus ini mah wajibnya, wajib ghuslu terbasuh, maka wajib kita membasuh sakhril wajhi, rambut yang ada di wajah. Sakhril wajhi bisa juga bulu-bulu kali ya, bulu-bulu yang ada di wajah. Wajibu, maka itu wajib ya. Wajibu ghuslu, kita basuh sakhri, bulu yang ada. Apa sih yang ada di bawah, di wajah? Maka wajib dibasuh min hadabin ya, wahajibin, wasaribin, banyak nih, wa anfaqatin,
Jadi yang wajib dibasuh itu min hadabin itu kalau kita kedip ngikut bulu nih. Min hadabin apa? Bulu mata. Bukan alis ya. Nih. Wajib tuh. Yang ada di mata. Maka wajib untuk terbasuh pada muka. Terusnya juga wajib kita basuh wa khadibin, naik ke atas. Ada bulu lagi di atas. Wajibin apa ini? Alis. Wajib nih dibasuh. Kalau dikerok hilang tuh pahala dia. Dikerok sih nggak ada. Coba kalau ada tuh kan wajib dibasuh pahala ini. Wajib dibasuh. Wasyaribin, turun ke bawah. Bulu juga yang ada di bibir atas. Ini nih. Wasyaribin apa nih? Kumis. Ingat ya, kumis tebal bukan sekedar basuh tapi harus terbasuh. Terbasuh apanya? Dalamnya. Karena masih dikatakan dia johir. Gitu. Wajib dibasuh. Wanfaqah wajib juga dibasuh. Wanfaqah yang kecil di sini nih, bulu. Ini bibir. Wanfaqah ya? Iya. Apa nih? Bulu jenggot di sini ya. Suka ada bulu di sini. Wajib dibasuh. Karena gini, wajib dibasuh dan harus wajib pula terbasuh. Kita punya bulu, jenggot ataupun cambang tebal. Itu dalam wudu boleh dibasuh bagian luarnya, dalamnya enggak apa-apa, enggak dibasuh. Itu pakai syarat. Syaratnya begini. Syaratnya membasuh jenggot yang tebal, jenggot aja ya, jenggot yang tebal itu syaratnya wajib dibasuh dalamnya. Bagaimana syaratnya? Syaratnya begini, apabila saya punya jenggot, umpama saya punya jenggot, di sini ada orang duduk di depan ini, nggak jauh-jauh di sini. Begitu ngobrol sama saya umpama punya jenggot, itu dia masih melihat kulit di dalam jenggot saya. Jenggot saya itu kelihatan kulitnya. Jadi itu yang dibilang terbasuhnya wajib, kulit saya di dalam jenggot. Ya. Nah itu, di sini dijelasin seperti itu. Ya, itu wajib. Wa yajibu ghuslu johirin wa batinin kullu minasuri sabiqatin wa in kufra linudiratil kasafihi. Maka wajib membasuh yang johir, maksudnya yang johir jenggot kalau kelihatan duduk di sini kulitnya kelihatan, masih kelihatan berarti itu enggak lebat. Maka kalau enggak lebat itu wajib kebasuh. Tapi kalau orang duduk di sini dekat dengan saya ngobrol, lalu dia melihat jenggot saya ini ternyata kulitnya enggak kelihatan, saking lebatnya. Maka di saat saya wudu cukup yang basah bagian luar, dalamnya enggak. Syaratnya begitu. Ya, wajibu. 1, 2, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum ketiga mau nanya enggak? Mau nanya enggak? Jangan pulang dari sini ntar bingung. Bab wudu gua keder. Itu. Jangan keder, antar keder pasar Minggu sebelah sono ya. Ke sono sawang Tayem, sono. Enggak ketemu pasar Minggu. Terusin lagi nih. Tapi udah malam nih. Ayo ada mau nanya enggak? Fikih soalnya. Dah, paham dah ya? Paham dah? Paham ya? Wasania yang ketiga ghuslu yadain. Membasuh apa? 2 tangan. 2 tangan. Sini. Bukannya sini. Ini. Ya. Basuh 2 tangan. Membasuh. Ya. Membasuh 2 tangan sampai sikutnya, ya.
Yang keempat apa? Membasuh apa menyapu kalau kepala? Membasuh apa menyapu kalau kepala? Aduh, jangan keder. Kalau kepala menyapu, enggak ada kalimat membasuh di dalam kepala, enggak ada goslu. Ya, karena kalau kepala itu menyapu. Menyapu artinya tangan kita basah cukup menyapu sebagian kulit kepala. Gitu, ya. Ini buat putri juga enak. Kalau lagi di tempat keramaian, ambil aja air gitu aja jadi. Kalau air banyak di rumahnya blong ya. Nyapu kulit kepala, bukannya membasuh ya. Itu yang keempat. Wamsu yang kelima, singkat beda udah 10:30 mata saya ngantuk. Yang kelima, membasuh 2. Nah, kalau kaki baru membasuh 2 kaki. Ikut mata kaki. Yang kelima tertib ya, tertib. Ini kalau mata ngantuk begini nih baca kitab sempoyongan, halus tulisannya. Ya, Masya Allah. Gampang banget ilmu kalau mau diambil, ya Allah, Masya Allah. Mohon maaf dah sampai sini aja dah. Babnya bapak-bapak tadi malam ini bab wudu tentang rukunnya atau padunya wudu. Dan nanti insya Allah kalau ada umur kita ketemu lagi, kita bahas fikih yang lainnya. Mau bab apa? Bab kawin mau nggak bab kawin? Bab kawin paling seneng namanya. Ya Ustadz, lakinya ini perempuannya ini gimana Ustadz, begitu ngomong nanya apa tujuannya biar hidup pengajian. Kalau saya keder apa jawabannya? Ada kayak Sukron. Saya tanya dia. Ya, mohon maaf, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya. Dan sekaligus dengan adanya kumpul seperti ini mengembalikan ingatan kita tentang bagaimana cara kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan ibadah. Bukan sekedar apal aja. Yang paling berat apa? Laksanain wudunya, apalagi subuh. Entar udah baru ajan. Ya, wudunya udah dual kepala, laksaninya malas. Kenapa? Biasa dah nafsu. Ya, gitu kan kalau kita mah biasanya apal doang ilmunya. Insya Allah ya, kita bisa memakainya di dalam kehidupan kita sehari. Demikian, mohon maaf ya Syukron ya, lagi kurang fit. Semoga ada manfaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin hadirat sekalian, tausiah yang disampaikan oleh guru kita, kedua guru kita yang diawali tadi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dadang Iskandar dan dilanjutkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Matsani di dalam pembahasan fikih terkait dengan wudu ya. Dan ini tentunya amat sangat penting buat kita ya. Karena tidak akan sah sholat kita kalau tidak sah wudunya ya. Ini apalagi minggu besok ini memperingati Isra wal Mi'raj ya. Dan buah daripada Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW adalah Allah berikan kita karunia, hadiah yang agung, yakni sholat 5 waktu 17 rakaat dalam sehari. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita belajar bagaimana bisa kita mengetahui hingga memahami untuk kita mendapati amalan yang menjadi amalan utama dari umat Nabi Muhammad SAW, yakni sholat kita. Karena di kuburan ya, hal pertama
yang ditanyakan kepada kita itu terkait dengan sholat. Bagaimana sholat kita? Dan tadi dijelaskan oleh guru kita perihal wudu, ya, nggak akan sah sholat kita kalau nggak sah wudu kita. Ya. Ini tentu harus menjadi perhatian buat kita. Apalagi tadi niat tuh, karena sering saya jumpai orang yang baru tahu, ya, kalau niat wudu itu berbarengan dengan di saat kita membasuh muka, ya, dia niatnya di awal, ya, pas basuh muka nyelonong baik, bahasanya begitu, ya. Nah ini mesti kita pahamin, ya. Makanya ngambil wudu jangan kayak burung mandi, ya, kayak capung, buru-buru. Karena begini, ada ulama kita yang mengatakan sempurnanya sholat kita itu bagaimana sempurnanya wudu kita. Kalau wudu kita ini asal-asalan, pasti sholat kita ini juga asal-asalan. Nah itu jangan sampai kita yang sudah duduk di majelis ilm, kita nggak dapetin tuh ilmu-ilmu yang justru menghantarkan kita kepada keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat. Sholat niatnya di mana? Sholat niatnya di mana? Sebelum takbir atau di saat berbarengan dengan takbir? Itu. Nggak apa-apa kalau misalkan dia mau membaca niat sebelum takbir, tapi jangan sampai pas di saat takbir dia nggak ada niat. Kalau guru kita Al Habib Ja'far Al-Attas mengajarkan tuh, kalau kita misalkan aduh nggak keburu beb, nggak kebaca niatnya, ente gambarin aja dah, ente niatin, ente mau sholat, masalah sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, udah begitu aja. Apalagi kalau masbuk, nah ini makanya ini sholat benar-benar harus kita perhatiin, dan kalau bisa sholat berjamaah, usahain, bisa ke masjid itu lebih afdol di awal waktu, belum waktu masuk sholat kita udah duduk di masjid i'tikaf niatin, wah nggak sempat Pak Haji, di rumah kita banyak kerjaan, sekarang kan kerja pada di rumah nih, ya udah ajak deh bini, jamaah, jangan nafsi-nafsi ente, dia udah sholat di rumah kagak ngajak bini, sendirian baik, kayak surga punya dia doang. Ajak punya bini, ajak kebaikan, jangan ngajak keragunan doang, mau rame-rame, ngajak. Nah, ini kita banyakin, kita ngajak kebaikan hatta kepada istri kita, anak kita ajak, walaupun anak kecil kita masih pik-pik, masih kecil-kecil, ajarin, ayo kita sholat dulu, ayo ngambil wudhu, ajarin tuh jamaah di rumah, nggak bisa di masjid, yaudah di rumah deh, yang penting berjamaah, usahain. Kalau kata saya punya guru Al Habib Ali bin Abdurrahman bin Habib Ali bin Alwi bin Mustafa Al Habsyi, kalau ente sampai misalnya udah nggak dapet orang yang bisa jamaah buat ente bayar orang, ente bayar orang, ayo ente kita sholat yuk jamaah,
Ya, aneh bayar deh ente. Ya. Tapi Pak Haji, ini ada yang kita mau, tapi dia udah sholat, nggak apa-apa. Niatin apa? Tajdidul sholat, ya, memperbarui sholat kita. Kita udah sholatnya zuhur, ya. Terus kita diajak lagi sama sohib karena mau ngambil apa namanya jamaah, nggak apa-apa ikut. Niatin tajdidul namanya, tajdidul sholat. Jadi kita memperbarui kita punya sholat. Apalagi kalau yang ngajak guru, ya. Apalagi yang ngajak habaib. Wah, kita tahu nih orang soleh, dia sholat, mau sholat, ikut, ya. Namanya itu tajdidul, ya, tajdidul sholat, memperbarui kita punya sholat, ya. Begitu ya uduk boleh, kita udah uduk nih, tapi mau memperbarui uduk kita boleh, ya, itu dibolehkan, ya. Apalagi kalau kita mengambil sesuatunya itu untuk meraih yang lebih, kayak tadi itu sholat. Masalah kita udah keburu sholat sendiri, ada yang ngajak lagi sholat, nggak apa-apa, pahalanya itu double, ya. Orang-orang sholat berapa? 4 rakaat, dia 8, ya. Bukan berarti harus 8 rakaat, bukan, ya. Tapi pahala kebaikan yang dilakuin itu dia dapat kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makanya ibadah kita jangan hitung-hitungan, ya. Aku udah sholat, lu aja diri, ya. Gue mah udah sholat, lagi lu sih katanya, jangan begitu, ya. Orang diajak kebaikan, ayo bismillah, ya. Kalau perlu bayar tuh, kata Habib Ali itu, Allah yarham, ente bayar orang, ya. Dia mau minta rokok, kasih rokok, ya. Racun lo diminta, racun kasih, rokok kan racun tuh, ya. Apa-apa, ya. Yang penting ada kebaikan di dalamnya, ya, begitu, ya. Nah ini mesti kita jadi perhatian, ya. Sholat, terutama ini sholat, ya. Gimana sholat kita bisa, karena begini, amal yang paling afdol itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kira-kira, ya, kalau kita sholat sendiri sama sholat berjamaah, mana yang pasti bakalan diterima? Hah? Jamaah. Kalau kita sendiri, ya, itu banyak banget kekurangan pada diri kita. Jangan bicara khusyuk deh, ya. Modal kayak kita nih jauh daripada khusyuk, ya. Apa namanya? Baru sejak takbir lagi nyebut nih Allahu Akbar, ya, yang diingat, waduh, ini banyak orderan nih, ya kan? Ini lagi jam-jamnya, lagi jam-jam sibuk ini, ya, begitu. Belum mikirin utangnya, ya, belum mikirin masalahnya, bininya yang bawel, ya, suaminya, aduh, lagi belangsat, ya. Baru takbir itu, ya. Jadi kalau kita sendirian banyak kekurangannya dah, ya. Tapi kalau jamaah, ya, ditanggung oleh imam. Allah lihat nih, imamnya sempurna enggak, ya. Kalau sempurna, udah makmumnya juga ikut sempurna. Imamnya kagak sempurna, dia lihat makmumnya, oh sempurna, semuanya jadi sempurna. Imam kagak sempurna, makmum kagak sempurna, Allah lihat tuh ma'iyahnya, kebersamaannya, jadilah dia menjadi sempurna, ya. Dan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makanya banyak diriwayatkan nanti tuh banyak orang yang masuk neraka tapi dia padahal ahli ibadah, sholat, ya. Ditanya kenapa, ya karena itu tuh nggak sempurna dia ibadahnya, nggak sempurna dia sholatnya, karena dia nggak raih tuh yang menjadi keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan kesempatan buat kita. Nah ini malam alhamdulillah, ya, walaupun sebentar, ya, sekelumit, ya, dan memang fikih itu nggak boleh lama-lama, ya, budrek, ya, model kayak kita nih. Nah tadi aja udah ngayal kemana-mana, ya. Ya alhamdulillah ini
bab fikih yang awal-awal, ya, masih wudu, ya, belum masuk ke sholatnya, ya. Nah ini segininya aja nih, nah itu udah cukup dah, tinggal ente ingat-ingat, amalin, ya. Ini penting buat kita, ya, wudu itu penting. Dan Nabi SAW nanti di padang mahsyar, ya, akan kenalin umatnya melalui wajahnya dengan wudunya. Ya. Kalau kita benar-benar ngejaga wudu kita, dikenalin wajah kita sama Rasulullah SAW. Ya. Maka benar tadi yang disampaikan oleh guru kita. Kalau kita nggak tahu niatnya, udah deh, ya, dalam hati aku niat wudu sebagaimana Rasulullah SAW berwudu. Ya. Makanya kalau bisa tuh, saya punya guru kita Al Habib Mundir, kan sebenarnya kalau Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu tuh tangan ada bacaannya, muka ada bacaannya, membasuh rambut ada bacaannya, wudu. Kita niat aja, ngapalin niat wudu aja udah susah. Ya, ini di sini doa, ini doa, ini gimana nih? Ya, baik nggak tuh doanya? Baik. Tapi model kayak kita nih, ya, mohon maaf, ya, mohon maaf gitu. Kita karena kita sibuk sih, ya, urusan dunia kita sibuk banget dah. Ya, sampai yang begitu-begitu kita nggak ada sempat, nggak ada waktu. Terus gimana caranya? Udah, ya, di saat ente basuh muka, dalam hati antum ente bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ente ingat, ini amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di saat kita lagi ngebasuh tangan kita, selawat kita kepada Rasulullah SAW. Ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi kita mengaitkan diri kita, amal kita kepada Rasulullah SAW. Nah, yang begini, ya, nanti itu, ya, jangan kata di akhirat. Orang yang menjaga wudhu di dunia kelihatan mukanya. Ya, ini antum-antum nih orang-orang yang masya Allah nih dijaga wudhunya, ya, bercahaya-cahaya nih. Ntar kalau udah pulang, ini lampunya emang terang banget ini. Ya. Nah, apalagi dia bisa ngejaga wudhunya, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Kita lihat, ya, Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, sebelum wafat udah dikasih bisyarah oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa di saat beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar melalui telinganya Rasulullah SAW bahwa di surga itu ada suara orang berjalan. Ya. Ditanya sama Nabi kita kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu suara telapak kaki siapa? Langkah siapa? Itulah sahabatmu Bilal bin Rabah. Ya. Kenapa dia bisa begitu mendapatkan keutamaan, kedudukan yang sebegitu hebatnya? Kata malaikat Jibril, karena dia ngejaga wudunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggak kepengen kita, ya, yang belum mati tapi udah dikasih kabar oleh Rasulullah dia sebagai penghuni surga, langkahnya di surga udah Allah kasih lihat, ya. Nah itu baru ketimbang wudu, ya. Makanya kita mesti benar-benar sungguh-sungguh kita ngamalin sebuah ilmu, ya. Ilmu itu sebagai penghantar kita untuk menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan diterima amal seseorang kalau tidak didasari dengan ilmu. Makanya ini penting banget, ya. Alhamdulillah, ya, ini malam kita mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sangat agung di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah dengan kemudahan di dalam pengamalan ibadah kita, amal soleh kita yang kita niatkan semuanya itu karena kita mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin
وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولقد أشرت لنأتي من أوصاف تهي القلوب تهيج الأسجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه من في شرائر قد علم لصفة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي نينا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفي جين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأخوال واغفر ذنبنا ولا تؤسر بين أخطانا واسلك بنا في ناجي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسايا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاقص لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه ببقاء الأرض واقمع كل من آدانا وانظر إلينا واسكنا كسلهنا واسف وعاف عجلا مرضانا وقض لنا الحاجة واسن ختمنا عند الممات واسلها أقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, saya mohon keikhlasannya kita bacakan untuk yang sakit diantaranya Ibu Sami binti Marsianah, kemudian Ibu Nuraini binti Kusnaidi, Bapak Inan bin Ling, Ananda Siti Khadijah Al-Kubra binti Khairul Muslimin, Saudara Zikri bin Arjun. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk yang wafat diantaranya almarhumah Ibu Musifah binti Haji Jimin, kemudian almarhum Ananda Muhammad Sam Firdaus bin Rudian Sah. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah terima segala amal ibadahnya, Allah hapus segala dosa dan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan surga Firdaus yang menjadi tempat kekal, tempat abadi kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
bisiril A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya awalal awalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka jadatan fid din wa barakatan fil umur wa sayatan fil jasad wa sayatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan minal hisab wa amana minal azab wa nasiba minal jannah wa rzuqna nadharal wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa qani'na bi qalilin min at-ta'am wal kalam wal manam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadinal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah.